Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel saya Belajar Bareng Burhan. Nah teman-teman, pada video kali ini saya mau sharing soal iklan GMV Max ya, GMV Max. Kenapa kok rasanya dia itu kayak ada normalisasi gitu, normalisasi atau penyesuaian. Oke, nah ini problemnya gimana? Teman-teman mungkin yang pernah pakai GMV Max pernah ngalamin. Jadi pada saat kondisi iklannya bagus banget ya gitu, terus nanti tiba-tiba setelahnya dia itu akan turun. Jadi lesu banget ya gitu ya. Jadi dia kayak menyesuaikan. Jadi apakah iya? Ya secara pastinya dari Shopee tidak mengatakan itu ya. Tapi sepengalaman saya itu, karena saya pakainya udah lama banget ya, emang iya gitu ya. Emang iya teman-teman. Jadi kalau pengalaman, berdasarkan ini hanya pengalaman ya, hanya pengalaman saya, lagi pengalaman saya, bukan dari Shopee-nya, itu iya teman-teman, itu iya. Nah maksudnya gimana sih? Jadi ketika kita punya target nih, target ya kan, kita punya target ROAS let's say 10 gitu, let's say 10. Jadi iklan itu tiba-tiba naik bagus gitu. Nah di titik ini itu tuh ROAS-nya sampai misalkan 20. Nah nanti tiba-tiba dia pasti akan gini teman-teman, kayak gitu. Nah dia tinggi banget lonjakannya, habis itu dia melakukan penyesuaian. Tetapi kalau dilihat secara rata-rata ya kan, jadi di apa namanya, di rata-ratanya, jadi di rata-rata sini itu ya targetnya ini 10 teman-teman. Jadi dia itu mengejar di mana 10 target ROAS yang kita inginkan gitu. Jadi salah satu nggak enaknya ya, nggak enaknya GMV Max itu adalah ya ini, ketika kita udah bagus banget ya gitu kan, kita udah pede ya, udah pamer kemana-mana ya kan, wah apa iklanku ROASnya sampai 20, sampai 30, sampai 90 bahkan ya gitu kan. Oh, itu luar biasa sekali gitu kan. Tapi nanti biasanya dia akan turun kayak gitu. Tapi nanti di rata-ratanya itu dia akan lari ke angka 10. Jadi emang ada rata-ratanya gitu. Tapi apakah ini bagus? Iya, dibilang bagus ya enggak, dibilang enggak yang ya dibilang enggak ya bagus-bagus aja, karena begitu juga berlaku kebalikannya teman-teman. Berlaku kebalikannya. Jadi ketika ya kan, kita punya target ROAS 10 nih. Kita punya target ROAS 10, kemudian di sini ROASnya cuma 2, cuma 2. Ya dia nanti akan naik teman-teman. Akan naik gitu. Akan naik. Tapi rata-ratanya nanti juga di angka 10 gitu. Jadi selama pengalaman saya itu biasanya memang GMV Max itu nggak jauh-jauh dari target ROAS yang kita tentukan. Kalau kita tentukan 10, ya biasanya 10. Kita tentukan 90, ya nanti dia akan lari gimana caranya biar bisa dapat target ROAS 90 teman-teman. Berarti kita harus tentuin target ROAS sebanyak-banyaknya dong, setinggi-tingginya dong, biar untung. Dia nggak gitu juga. Nggak gitu juga teman-teman. Jadi normalisasi ini kayaknya iya, tapi juga normalisasi yang terbaliknya juga iya gitu. Orang-orang itu biasanya lari ke sini. Wow, udah tinggi banget, bagus, terus dia jadi jelek, langsung di-adjust ya kan. Adjust, wah ini GMV Max nggak perform gitu kan ya. Atau kadang ada yang udah bilang ini kok tiba-tiba dulu apa iklanku jalan bagus, kok sekarang anyep loyo ya om gitu ya. Biasanya yang kejadian kayak gitu, karena dia melakukan penyesuaian target ROAS-nya teman-teman. Begitu juga di sini. Pas awal-awal dia itu jelek ya kan, kita targetin ROAS 10 tapi dia cuma ROAS 2 kayak gitu. Nah di sini itu biasanya sudah banyak orang nyerah gitu. Sudah banyak orang nyerah duluan gitu. Oh ini ternyata jelek, nggak mau, mendingan aku pakai yang lain dan sebagainya. Padahal kalau dia tarik agak panjang, nanti dia juga akan menyesuaikan kayak gitu. Dia juga akan menyesuaikan target ROAS-nya gitu ya. Jadi kondisinya normalisasi penyesuaian iya, menurut saya juga iya emang ada, tapi normalisasinya ada 2. Ada yang normalisasi positif, ada juga yang normalisasinya negatif gini. Jadi ketika dia bagus jadi jelek, ketika dia jelek jadi bagus. Yang penting nanti goal rata-ratanya adalah sekian gitu. Nah, berkaca dari itu, kalau kita asumsikan ya, kalau ya asumsi kan ya kan, yang tahu kan dia. Kalau kita asumsikan
asumsikan ya bahwa ROAS itu 90% itu tercapai. Plus minus sedikit lah. Tapi biasanya teman-teman, terus gamenya di mana? Maka game yang benar itu adalah di konsumsi biayanya, konsumsi budgetnya. Gitu. Kalau yang terlalu tinggi, ini biasanya rawan konsumsinya rendah. Kalau yang terlalu rendah, ini konsumsinya bisa tinggi. Oke. Jadi kalau kita yang pakai GMV Max, apa yang harus kita cari? Yang kita cari itu adalah titik optimalnya. Nah, titik optimalnya di berapa? Gitu. Di berapa? Tapi biasanya kita kan sudah punya yang namanya target ROAS. Gitu kan? Target ROAS kayak minimal gitu. Kan? Nah, biasanya kalau yang udah beli template saya yang BCG itu kan nanti di kalkulator itu kan sudah ada ya kan target ROAS minimalnya berapa. Ya. Pokoknya seenggak-enggaknya dia paling maksimum ya kan, paling kecil ya kan, itu dia di angka 4,9 atau 5 gitu. Ya, teman-teman kalau mau nyoba ya kan, kalau mau nyoba di target ROAS atasnya dulu ya boleh gitu kan, supaya keuntungannya lebih tinggi. Berarti dia kan PR kita itu adalah kayak diagram gini. Ini adalah target ROAS. Kemudian di sini adalah biayanya. Apakah kita itu cari biaya serendah-rendahnya? Enggak kayak gitu konsepnya. Kalau kita berkaca pada ROAS teman-teman, ya kan, misalkan ROAS 10. Kalau dia makan 1 juta, berarti kan dia jadi 10 juta. Tapi kalau dia makan 100 juta, itu kan berarti dia jadi 1M. Kan gitu. Artinya, selama target ROAS yang kita inginkan itu tercapai, maka biayanya itu sebisa mungkin sebanyak-banyaknya teman-teman. Sebanyak-banyaknya. Karena kalau kita misalkan kita nentuin target ROAS 10 gitu kan, harapannya berarti 10 kali lipat. Kalau kita ngiklan 1 juta dapatnya 10 juta. Kalau kita ngiklan 100 juta dapatnya 1M. Kalau kita ngiklan 1M dapatnya 10M. Kan kayak gitu. Ya kan? PR-nya di sana, kan gitu. Nah, sekarang target ROAS, misalkan kita ROAS-nya itu kan tadi minimal 5, ya kan? Minimal di sini. Ya kan? Tapi kadang-kadang kita pengen kalau di sini iya biayanya bisa tinggi banget, ya kan? Kalau target ROAS 5, biaya bisa tinggi banget di sini misalkan posisinya. Ya. Tinggi banget. Bisa habis banyak banget, tapi keuntungannya kurang maksimal. Nah, kita teman-teman kalau misalkan ternyata kalau 6, ya kan. Kalau target ROAS 6, itu nanti dia di sini nih. Target ROAS-nya 6, biayanya di sini gitu. Nah, ini 6, ini 5. Teman-teman misalkan ngeset 7, ya. Dia kalau ngeset 7, biayanya rendah. Ya kan? Di sini dia. Nah, ini 7. Nah, teman-teman tinggal hitung aja. Misalkan kalau target 5, dia bisa makan 20 juta. 20 juta. Ya. Kalau target 6, dia makan 15 juta. Kalau target 7, ternyata dia 5 juta gitu. Nah, berarti kalau yang ROAS 7, yang ini kan berarti dapatnya 35 juta. Tinggal nanti persentase keuntungan berapa. Kalau yang ini berarti dapatnya kan 15 kali 6 90 juta. Yang ini 20 kali 5 berarti 100 juta. Nah, pada saat kita ngiklan dengan target ROAS 5, itu keuntungannya misalkan keuntungannya 10%. Kalau kita nargetin ROAS 6, misalkan ini keuntungannya jadi 12%. Gitu. Kalau misalkan ROAS-nya 7, target ROAS 7, biayanya 5 juta jadi 35 juta. Tapi kalau 7 itu misalkan ini keuntungannya itu adalah 15%. Nah, teman-teman tinggal cari aja. Ini kan berarti nanti kalau yang ini
keuntungannya adalah 10 juta. Kalau yang ini 12% dari 90 juta, itu kan berarti 18 juta ya. 9 kali 12, aduh ini matematika aku kok. Ini 10 juta 800. 10,8 juta. Kemudian kalau yang ini 15% dari 35 juta. Waduh, berapa itu ya? Kalau 35 kali 15, 5, 2, 15, 17, 5, 3. Ini berarti 5, 12, 5, 5,5 juta, 5,25 juta. Nah, ternyata kondisinya itu adalah yang paling menguntungkan ketika kita set target ROAS-nya itu di angka 6, gitu ya. Jadi memang kadang-kadang kita perlu mengevaluasi gitu ya, perlu mengevaluasi. Nanti 1 bulan saya biasanya emang suka ngevaluasi kayak gitu. Jadi ketika nanti optimalnya itu biasanya di berapa sih ya dia bisa konsumsinya itu ya. Syukur-syukur ROAS tinggi dia konsumsinya bisa banyak itu. Biasanya itu lebih bagus teman-teman. Ya kan harapannya gitu. Ya cari ROAS optimal. Tapi kalau misalkan mau langsung gabruk di sini gitu ya, target ROAS 4,9, dia udah langsung tak set aja 5,5 atau 5 kayak gitu kan. Itu juga boleh-boleh aja, fine-fine aja. Langsung kita targetin set maksimalnya kayak gitu. Jadi kalau main GFV Max itu emang sesantuy itu gitu ya. Oke, itu teman-teman videonya. Seperti biasa, pesan terakhir saya, tidak ada kata terlambat untuk belajar. Sampai jumpa di video selanjutnya.